Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan perkenalkan, nama saya Satria Danuwijaya dari kelas AF. Perkenalkan, pertemuan kali ini saya mencoba untuk mempresentasikan terkait dengan knowledge, reasoning, and planning pada logika agen sebagai tugas ujian akhir semester pada mata kuliah sistem cerdas. Nah, pada logical agent ini terdapat 7 item yang akan saya presentasikan. Yang pertama, knowledge based agent. Kemudian yang kedua, the Wumpus word. Kemudian yang ketiga, logic. Yang keempat, proportional logic. Very simple logic. Kemudian yang kelima adalah proportional teori proving. Kemudian yang keenam adalah efektif proporsional model checking. Kemudian yang ketujuh adalah agent based on proportional logic. Yang pertama adalah knowledge based agent, yaitu adalah operasi didasarkan pada dua operasi, yaitu yang pertama tell, yaitu menambahkan kalimat baru ke basis pengetahuan. Kemudian sebagai cara untuk menggabungkan informasi baru. Kemudian yang ketiga, memungkinkan perluasan pengetahuan. Kemudian terkait dengan tel ini, yaitu tel juga melibatkan penambahan kalimat baru ke basis pengetahuan. Kemudian yang kedua, as, yaitu menanyakan basis pengetahuan untuk informasi. Kemudian cara untuk mendapatkan jawaban dan membuat keputusan. Kemudian juga mengekstraksi pengetahuan dari basis pengetahuan. Nah, di AS ini melibatkan permintaan basis pengetahuan untuk mendapatkan informasi atau membuat keputusan. Inferensi juga memainkan peran penting dalam kedua operasi dan memastikan bahwa kesimpulan yang berasal dari basis pengetahuan secara logis mengikuti informasi yang diberikan. Kemudian di sini juga memberikan landasan untuk memahami arsitektur dan operasi agen berbasis pengetahuan. Dan ini pentingnya basis pengetahuan, inferensi dan integrasi elemen deklaratif dan prosedural. Bab ini juga mengisyaratkan potensi agen untuk belajar dan memperoleh pengetahuan secara mandiri. Kemudian yang ketiga yaitu terkait the Wumpus word, dunia Wumpus. Ini menggambarkan nilai agen berbasis pengetahuan, yaitu yang pertama lingkungan dunia Wumpus dan elemen kunci. Ada 4 elemen kunci. Yang pertama adalah gua, kemudian Wumpus itu sendiri, terus kemudian ada lubang dan emas. Kemudian contoh dunia Wumpus dengan deskripsi PIS, yaitu yang pertama adalah performance measure, yaitu ukuran kinerja. Kemudian yang kedua environment atau deskripsi lingkungan. Kemudian yang ketiga aktuator, yaitu yang keempat adalah sensor.
Nah, di dunia mumpis ini sebagai lingkungan untuk menampilkan kemampuan agen berbasis pengetahuan. Dunia wumpus ini adalah pengetahuan seperti gua yang terdiri dari kamar dan lorong yang saling berhubungan. Di lingkungan ini terdapat makhluk tangguh yang disebut wumpus, yang diketahui memangsa siapa saja yang memasuki ruangannya. Kemudian agen tersebut memiliki kemampuan untuk menembakkan wumpus, tetapi hanya memiliki satu anak panah. Selain itu, ruangan tersebut berisi lubang tak berdasar yang menimbulkan bahaya bagi agen. Nah, kemudian 4 dunia wumpus dengan deskripsinya tadi memberikan aturan yang dipakai pada dunia wumpus ini. Kemudian yang pertama adalah terdapat detail tentang ukuran kinerja, yaitu yang pertama ukuran kinerja menetapkan plus 1000 poin untuk menghasilkan keluar eh, dari gua dengan emas. Kemudian dikurangi 1000 poin untuk jatuh ke dalam lubang atau dimakan oleh wumpus. Kemudian min 1 poin untuk setiap tindakan yang dilakukan. Kemudian min 10 poin untuk menggunakan panah. Kemudian permainan berakhir ketika agen mati atau berhasil keluar dari gua. Kemudian yang kedua, lingkungan terdiri dari kisi-kisi 4x4 ruangan yang dikelilingi oleh dinding. Agen selalu dimulai di kotak kecil berlabel 1.1 dan menghadap ke timur. Kemudian lokasi emas dan wumpus dipilih secara acak, tidak termasuk kotak awal dengan probabilitas yang sama. Kemudian aktor-aktor agen memungkinkan melakukan berbagai tindakan, yaitu bisa bergerak maju, berbelok kanan ke kiri, terus kemudian agen mati jika memasuki kotak dengan lubang atau wumpus hidup. Kemudian agen menerima informasi melalui sensor yang masing-masing menyediakan 1 bit informasi. Kemudian slide selanjutnya terkait dengan logik. Ringkasan konsep dasar dalam representasi logis dan penalaran. Kemudian penekanan pada independensi dari bentuk logis tertentu. Contoh aritmatika biasanya untuk ilustrasi. Kemungkinan model keberadaan lubang pada kotak 1, 2 bisa kita lihat pada gambar yang ada di sebelah kanan. Kemudian knowledge base yang sesuai dengan pengamatan tidak ada di 1.1 dan sebelah base di 2.1 ditunjukkan oleh garis padat. Kemudian yang A bisa kita lihat pada gambar sebelah kanan ini. Garis putus-putus menunjukkan model 1. Kemudian tidak ada lubang di 1.1. Kemudian yang B, gambar B yang sebelah kanan, garis putus-putus menunjukkan model 2, tidak ada lubang di 2.2. Kemudian yang keempat terkait proportional logic, very simple logic. Logika proporsi di dunia mumpus ada 4. Yang pertama adalah sintak. Kalimat atom sebuah proporsi tunggal yang mewakili benar atau salah. Kemudian simbol proporsi huruf besar dengan huruf atau subskripsi opsional. Kemudian kalimat kompleks dibangun dari kalimat sederhana menggunakan tanda kurang dan penghubung logis. Kemudian sambungan logisnya dengan 5 penghubung umum. Kemudian logika proporsi yang kedua adalah sematik. Yang pertama model menentukan nilai keberadaan kalimat.
Kemudian model menetapkan benar atau salah untuk setiap simbol proporsi. Kemudian nilai kebenaran dihitung secara rekursif berdasarkan sematik. Kemudian kalimat atom mudah untuk dievaluasi. Kemudian logika proporsi di dunia wumpus, yaitu yang ketiga yaitu basis pengetahuan sederhana. Yang pertama fokus pada aspek abadi dunia wumpus, kemudian yang kedua simbol untuk setiap lokasi, simbol X, Y untuk mewakili berbagai properti. Kemudian yang keempat adalah prosedur interferensi sederhana dengan sasaran menentukan knowledge base untuk beberapa kalimat. Pendekatan pemeriksaan model untuk menerapkan persyaratan, kemudian evaluasi kebenarannya di semua model yang mungkin, dan periksa apakah knowledge base-nya terpenuhi atau tidak. Kemudian yang selanjutnya proportional theorem proving. Entanglement dengan pemeriksaan model ini menentukan keterlibatan dengan menghitung model dan memeriksa apakah kalimat yang diinginkan berlaku di semua model. Kemudian model ini efektif untuk pembuktian singkat dengan sejumlah kecil modelnya. Kemudian validitas dan tautologi, kalimat yang valid di semua model yang dikenal sebagai tautologi. Kalimat yang valid secara logis setara dengan benar. Kemudian efektif proportional model checking, yaitu dua kelompok algoritma efisiensi untuk inferensi proporsional berdasarkan pemeriksaan model. Kemudian pendekatannya yaitu dengan pencarian mundur dan pencarian mendaki bukit lokal. Kemudian algoritma fokus pada satisfiability problem atau SAT. Kemudian efektif proportional model checking ini terdapat 3 algoritma, yaitu yang pertama adalah algoritma backtracking yang lengkap berdasarkan karya Davis, Legman, Loveland, and Patman. Kemudian rekursif pencacahan mendalam pertama pada sebuah model yang mungkin. Kemudian yang ketiga perbaikan atas skema sederhana TT entiles. Kemudian yang kedua algoritma pencarian lokal memanfaatkan metode pencarian lokal seperti mendaki bukit dan anil simulasi. Kemudian fungsi evaluasi yang sesuai menghitung jumlah klausa yang tidak terpenuhi. Kemudian menyeimbangkan kesetaraan dan keacakan yang sangat penting. Kemudian landscape masalah SAT acak, yaitu masalah SAT ini bervariasi dalam kesulitan. Kemudian beberapa instan memerlukan runtime eksponensial. Kemudian yang selanjutnya penemuan mengejutkan tentang karakter masalah. Kemudian masalah n-queen mudah dipecahkan dengan metode pencarian lokal karena distribusi solusi yang padat. Kemudian agen based and proportional logic. Ini dibagi 2, yaitu keadaan dunia saat ini dan agen hybrid. Nah, agen base ini membangun agen dunia wumpus yang menggunakan logika proporsional, memanfaatkan interferensi logis untuk mengambil keputusan agen, menyimpulkan keadaan dunia berdasarkan persepsi sejarah. Kemudian menulis model efek tindakan logis yang lengkap. Kemudian yang pertama, keadaan dunia saat ini yaitu agen logis beroperasi dengan menyimpulkan tindakan dari basis pengetahuan.
Kemudian basis pengetahuan terdiri dari aksioma dan kalimat persepsi. Kemudian fokus pada menyimpulkan keadaan dunia wumpus saat ini, kemudian menentukan lokasi agen, dan keamanan kotak. Kemudian yang kedua adalah agen hybrid, ini menggabungkan dedukasi negara dunia dengan aturan kondisi tindakan dan algoritma pemecahan masalah. Kemudian memproduksi agen hybrid untuk dunia wumpus. Terima kasih telah mendengarkan paparan terkait dengan knowledge, reasoning, dan planning terkait dengan logical agent. Terima kasih atas perhatiannya. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.